Tuhan mau kita menyembah karena cinta. Tuhan itu gak mau kita menyembah karena rutinitas. Tapi Tuhan mau kita menyembah karena kerinduan yang tidak terbatas. Sedap. Matius 15 ayat 18a bilang gini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Makanya kenapa hati kita harus murni. Karena penyembahan kita akan keluar dari hati. Kalau hati kita gak murni, contoh nih, kita nyembah Tuhan dengan kedengkian sama orang lain. Kemarahan sama orang lain. Kecemburuan, kepahitan. Tapi kita bisa gitu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Itu mau basa-basi. Karena apa yang di mulut lain di hati. Dan Tuhan gak suka itu. Kita gak bisa nyembah Tuhan dari hati yang murni. Kalau hati kita gak beres gitu loh. Nah, bicara soal ucapan mulut berasal dari hati. Mari cek hati kita, apakah hari ini hati kita tuh murni. Karena yang boleh naik ke atas gunung Tuhan adalah mereka yang bersih tangannya, bicara hidupnya kudus. Bicara soal hati yang murni. Nah, murni itu artinya tidak tercemar. Tidak ada motivasi, just pure. Salah satu hal, ada banyak hal tapi saya hanya akan membahas 3 saja. Salah satu hal yang dapat mencemarkan hati kita, yang pertama tuh kesombongan, kemunafikan, dosa dan kejahatan. Yang terakhir luka atau kepahitan, ya, kebencian. Nah, saya mau bahas dalam Markus 7 ayat 20. Markus 7 ayat 20. Kita baca sama-sama. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Wow. Semua yang kita baca ini Yesus bilang itu adanya di hati kita. Makanya penting banget Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Hati kita menentukan hidup kita. Kalau kita gak jaga hati, tapi hati kita isinya gini, segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakaan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Hidup kita gak seperti itu. Nah, Tuhan mau kita jaga hati kita murni. Supaya waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita datang ke hadapan Tuhan, kita berani berdiri dengan hati nurani yang bersih. Balik lagi ke hal yang dapat mencemarkan hati kita. Dari sekian banyak itu, saya mau bahas yang pertama, kesombongan. Self glory. Ya. Waktu kita pelayanan, saya pernah jadi worship leader, saya pernah jadi singer, pernah jadi worship pastor di sebuah gereja. Saya belajar bahwa aneh sekali di antara para pemuji penyembah yang kelihatan begitu syahdu kalau menyembah, bercucuran air mata dengan kelihatan luar biasa lah kalau menyembah Tuhan. Tapi setelah ibadah, mereka bisa saling iri hati, mereka bisa bermegah diri. Ya, mereka bisa bilang gini, kenapa jadwal dia lebih banyak dari saya? Orang gak nangkep arti penyembahan. It's not about you. When it comes to worship, kita tuh lagi meninggikan raja segala raja. Atas semua karyanya dalam hidup kita. Saya paling suka lagu yang when the music fades, all is stripped away. And I simply come, longing just to bring something that's its worth, that will bless your heart. Terus chorusnya keren ya. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you Jesus. Orang-orang yang cari kemuliaan dalam pelayanan, mereka harus balik lagi ke lagu ini, bahwa penyembahan gak bicara soal kamu. Makanya saya kalau ngelatih para singer, biasanya saya akan bilang gini. Dulu saya belajar ini di Hillsong.
Jangan bikin jemaat tuh fokus sama kamu. Waktu kamu mimpin pujian, waktu kamu lagi singer, jangan bikin jemaat itu fokusnya sama kamu. Kamu harus membawa mereka fokus sama Tuhan. Nah, kebanyakan orang di pelayanan, mereka nyembah Tuhan tapi fokus mereka itu self glory. Kesombongan. Gak heran banyak pemuji penyembah yang akhirnya jatuh. Contoh aja Lucifer. Bahwa jenderalnya Tuhan di antara para malaikat yang bagian pemuji penyembah itu Lucifer. Waktu dia memimpin choir di surga. Worship him, worship him. Tiba-tiba semua orang tuh angkat tangan katanya di surga kan ya. Kalau kita Wahyu bilang. Nah dia kan di situ memimpin. Dia pikir wah asik juga jadi Tuhan ya. Dikagumi orang. Orang berketahuan. Dan dia pengen menyamai yang maha tinggi kata firman Tuhan. Hati-hati. Worship is not about you. It's about glorifying God. Hati kita harus murni waktu kita melayani. Jangan tinggi hati. Makanya pelayanan harus lahir dari kerendahan hati. Orang kalau melayani hanya karena dilihat orang itu gak murni. Makanya pertanyaan saya gini, waktu kamu pelayanan di depan orang banyak, kamu kelihatan hebat. Di rumah kamu nyembah gak? Waktu gak ada yang lihat. Penyembahan yang murni itu lahir dari kerinduan hati kita sama Tuhan. Kerinduan kita untuk meninggikan Tuhan. Bukan mencari kemuliaan buat kita sendiri. Sebagai penyembah, kita gak boleh haus pujian manusia. Ada orang-orang tuh yang merendahkan diri di atas gunung yang tinggi. Misal contoh, suara kamu bagus banget loh. Ah enggak, biasa aja. Iya benar, suara kamu bagus banget. Masa sih? Kayaknya biasa aja deh. Udah deh, kamu tuh sebenarnya pengen gini. Beneran suara kamu bagus banget lah guys. Gitu. Kamu tuh expect itu sebenarnya. Sama kayak misalnya, kamu kok cantik banget sih? Enggak, biasa lagi. Ih bener, kamu tuh cantik banget. Dia tuh seneng ngedengernya. Jadi dia bilang enggak. Biar di-repeat gitu loh. Dengerin. Kalau kamu gak mau mengambil kemuliaan itu buat kamu. Waktu orang bilang gini. Suara kamu bagus banget loh. Puji Tuhan. Anugerah. Thank you. It's okay. You know? Bilang thank you tuh it's okay. Jangan gini, kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Enggak. Kamu menghentikan pujian orang cukup di situ aja. Worship tuh hati kita harus murni. It's not about me. It's about glorifying God. Lawan dari kemurnian itu kemunafikan. Kalau kita pengen penyembahan kita keluar dari hati nurani yang murni, belajar jadi orang yang gak munafik. Gak ada orang yang gak suka dipuji lagi. Jadi kalau misalnya ada orang puji kamu senang gak? Senang. Jadi kalau kamu dipuji kamu cukup bilang gini, terima kasih. Penyembahan kita harus lahir dari hati yang mengasihi bukan supaya kita dipuji. Ibadah yang penuh kemunafikan itu membuat upah kita hilang. Matius 6 ayat 1, tadi saya baca di ibadah kedua. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ibadah yang kehilangan upah adalah ibadah yang dilakukan hanya untuk dilihat orang. Saya akan bacakan 3 elemen dalam worship atau ibadah yang Yesus ajarkan agar tidak dilakukan di depan orang. Dengan tujuan dilihat orang ya. Bukannya gak boleh di depan begini. Bukan dengan tujuan dilihat orang. Yang pertama bersedekah. Matius 6 ayat kedua bilang gini. Hal memberi sedekah. Jadi apabila kamu memberi sedekah, janganlah kamu mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. See that? Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Elemen yang penting dalam worship, dalam ibadah adalah kamu enggak lakukan itu untuk dilihat orang. Baik bersedekah, yang kedua berdoa, Matius 6 hal berdoa. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. See? Again. Yang ketiga, berpuasa. Hal berpuasa, Matius 6:16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Lagi-lagi, supaya orang melihat. Kalau kita mau ibadah kita tuh keluar dari hati yang murni, kita ibadah itu bukan supaya dilihat orang. Ada orang yang Saban Minggu ke gereja, dia selfie dan bilang gini, Happy Sunday. Tiap hari Minggu. It's okay sih, I get it. You wanna show that you go to church every Sunday. It's fine. Tapi bisa kelihatan banget orang yang sekedar mau nunjukin, gue ke gereja loh. Atau you're having fun at church. Ini kita gak belajar menghakimi, tapi ada orang-orang yang pengen orang tuh tahu dia rohani gitu loh. I go to church, you know. Bahkan ada yang puasa aja cerita. Gue lagi puasa nih. Emang orang nanya? Gue gak nanya. Kenapa lu cerita? Kamu nanya? Bener. Enggak, ini pelajaran. Firman Tuhan bilang, Yesus ngajarin 3 elemen dalam worship. Sedekah, kan gak cuma nyanyi ya di gereja ya ibadah itu ya. Sedekah, berdoa, bicara juga penyembahan kita di gereja. Sama puasa, itu ibadah. 3 elemen dalam ibadah. Jangan lakukan seperti orang munafik yang hanya lakukan itu supaya dilihat orang. Kalau kamu memberi, gak usah cerita. Kalau saya cerita supaya menginspirasi yang lain, kalian tahu saya gak niat untuk, kalian tahu lah saya punya yayasan, kita bantu orang miskin. It's not a secret, ngerti ya? Tapi kalau contoh nih, saya di belakang mimbar bantu staff atau bantu teman yang susah, kan saya gak pernah publis di IG. Tapi herannya, orang-orang yang cuma bantu orang 1 kali aja udah upload di IG. Emang lu punya yayasan? Perlu sampai donatur tahu gitu? Itu kan duit lu sendiri. Ngerti ya maksud saya ya? Ada anak-anak muda. Mereka gathering fun gitu ya. Mereka ke supermarket, belanjain barang-barang. Bagus sih. Saya puji anak muda yang kayak gini, pakai duitnya buat bantu orang. Terus dia bagi ke panti asuhan, terus dia posting di Instagram. It's okay sebenarnya. Tapi sayangnya firman Tuhan bilang, kalau kamu lakukan itu hanya buat dilihat orang, upahmu hilang. Sekarang terserah kamu. Kamu mau dapat pujian dari manusia atau kamu mau dapat upah dari sorga? Kalau kamu mau dapat upah dari sorga, jangan buat apa-apa tuh buat dapat pujian dari manusia. Buat apa dilihat orang? Puasa, muka dilesu-lesuin. Kenapa lu kayak udah mau mati gitu? Lagi puasa gue. Kok lu pucat? Iya gue puasa. Haus, belum minum. Ya udah minum aja ya kan. Kemudian apa lagi? Berdoa. Bahkan Yesus mengajarkan. Jangan doa tuh bertele-tele. Lihat deh cara Yesus berdoa. Yesus angkat roti ke atas. Kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Pecah-pecah roti bagi. Habis. Saya kalau doa udah lapar banget. Bapak terima kasih buat makanan ini. Amin. Makan saya. Ini jangan ngajarin yang gak bener ya. Ntar bilang papa mama lagi. Itu Kak Henny ngajarinnya kayak gitu papa mama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat makanan ini. Amin. Ntar gue dimarahin sama papa mama. Jangan ya. Ini cuma kayak ngajarin gak usah muna gitu loh. Lapar mau makan doa jangan lama-lama. Yesus yang bilang sendiri. Kalau kamu berdoa jangan bertele-tele. Seperti orang yang gak kenal Allah. Karena Bapakmu di sorga. Tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu mengucapkannya. Amen. Jadi anak muda gini loh. Tuhan itu gak suka basa-basi. Jadi kalau doa tuh jangan aneh-aneh. Udah ngomong aja apa adanya yang ada di hatimu gitu loh. Nyembah juga gitu. Misalnya nih. Saya lagi ngerasa gak enak hati saya. Saya gak bisa ngomong. Jadi waktu nyanyi saya diam. Saya izinkan rohnya melawat saya. Karena saya tahu apapun yang keluar dari mulut saya kalau gak dari hati saya Tuhan gak suka. Munafik loh gitu. Yesus ngajarin kita jelas tentang kemunafikan. Dia benci, dia gak suka. Jangan basa-basi. Pure worship itu simply what's in your heart. Saya misalnya marah gitu, misalnya saya nyembah. Pulihkan hatiku Tuhan,
Kau tahu yang ku rasakan, tak seorang pun paham. Nyembah, jadi apa yang aku rasain yang aku nyanyiin gitu. Jangan yang haleluya, engkau baik Tuhan. Padahal hatimu lagi gak baik. Waktu lagi ditekan, waktu kita lagi kekurangan, doa dong. Aku tahu Tuhan, meski hari ini aku belum melihat janjimu digenapi di hidupku, aku pasti melihat engkau menjawab doaku. Nyanyi apa yang di hatimu gitu, pengharapanmu. Be real. Emang gak baik keadaan kita, you know it's okay not to feel good. Sometimes, emang hidup gak selalu good. Kita perlu belajar real. Sama Tuhan tuh real. Hal-hal yang dapat mencemarkan hati kita lagi. Tadi kesombongan, kemunafikan, pengen dipuji, pengen dilihat orang. Yang kedua itu dosa dan kejahatan. Kalau kita nyimpen dosa, pasti hati kita gak enak. Hati kita menuduh kita, bener gak? Muna lu. Makanya orang kalau tahu dia berdosa, dia biasa gak mau ke gereja. Biasanya dia menghindari ibadah. Kenapa? Dia takut Tuhan marah. Dia rasa gak nyaman. Nah, 1 Timotius 1 ayat 19 ini penting banget. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, Tuhan itu dahsyatnya ya. Dia tuh adil. Either orang itu udah kenal Tuhan atau belum, dari sejak lahir kita tuh ada rasa bersalah. Sense of guilty ya. Dari belum kenal Tuhan, siapa yang dari kecil bisa tahu rasa salah? Ada di sini yang gak punya rasa salah? Waktu kita salah, hati nurani kita kalau murni, dengar nih baik. Kalau hati nuranimu murni, suara kecil itu berbisik sama kamu. Waktu kamu mencuri, hati itu bilang gini, jangan. Enggak lah Kak Heni, mencuri apanya? Contoh, kamu ke supermarket. Kamu lihat somehow barang itu di scan saking cepatnya, ada yang miss. Biasanya kita yang beli diem aja. Pernah gak? Pura-pura gak tahu. Tapi giliran satu barang di scan 2 kali, titit langsung. Tadi 2 kali tuh jaketnya. Hati nurani kita somehow sebenarnya kasih tahu kita, tadi gak ke scan tuh. Tapi kita, berkat Tuhan. Saya kasih tahu, hati nurani yang murni pasti kasih tahu kita, itu salah. Entah kita jatuh dalam dosa. Honestly, orang udah pelayanan pun masih bisa jatuh dalam dosa. Makanya kenapa kalau saya ngomong soal healthy dating, jangan cium-ciuman deh. Jangan raba-rabaan deh. Kenapa? Memang waktu belum nikah tuh semua nafsuin. Tapi kalau udah nikah bosenin. Kita kalau bermain di area-area yang memang membangkitkan hawa nafsu, sulit jaga kekudusan. Dan iblis tahu itu. Makanya anak muda harus jaga kekudusan, kenapa? Karena kalau sampai kita jatuh dalam dosa, kita datang sama Tuhan tuh dengan hati yang gak nyaman gitu. Hati nurani kita menuduh kita salah. Dan saya percaya waktu kita bikin dosa, hati nurani itu bilang gini, stop, udah, jangan buat lagi. Tapi kita lawan terus. Nah apa yang terjadi kalau kita lawan terus? Beberapa orang telah menolak hati nuraninya murni, maka kandaslah iman mereka. Lama-lama kita gak rasa. Di titik inilah kita jangan heran, kita akan lihat orang yang kelihatannya beribadah, melayani, tapi mereka hidup dalam dosa tanpa rasa bersalah. Bisa berbuat jahat sama orang tanpa belas kasihan. Saya kecewa dengan orang yang saya percaya, saya pikir dia sungguh-sungguh melayani, tapi ternyata dia menipu sana sini. Dan yang ajaib gini, udah nipu orang gak rasa salah. Saya panggil dia, saya tegur dia. Begitu saya keluar dari ruangan, dia bilang gini sama teman-teman yang lain. Emang gue salah apa? Astaga. Ketahuan nipu orang segitu banyak, bilangnya gue salah apa? Saya kasih tahu, Anda jangan terjebak dalam keadaan ini. Kalau sampai Anda bikin salah dan sudah tidak merasa salah, Anda harus cepat-cepat bertobat. Why? Ada istilah cawan murka Allah. Apa itu cawan murka Allah? Cawan murka Allah adalah gini, orang yang gak
mau bertobat dan terus berbuat jahat, mereka akan masuk dalam cawan murka Allah, di mana sudah tidak ada rasa bersalah dan mereka memang ditentukan untuk binasa. Tuhan udah biarin aja mereka, ngerti ya? Jangan sampai kita masuk ke cawan murka Allah. Bertobat selagi bisa. Penyembahan itu bukan sekedar nyanyian, tapi kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Makanya jangan hidup dalam dosa. Justru judul perikop dalam Yesaya 1 tadi saya share, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kalau kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, persembahkan hidupmu buat Tuhan. Roma 12 ayat 1-2 bicara soal persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mungkin kamu gak pelayanan, mungkin kamu cuma duduk sebagai jemaat, tapi kamu sungguh-sungguh melakukan firman. Kamu jaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Persembahan yang benar itu hidup kita yang kudus. Yang terakhir, apa hal yang mencemarkan hati kita? Kepahitan, kebencian, kedengkian. Tuhan itu Tuhan yang berkenan kepada kebenaran dalam batin. Mazmur 51 ayat 8 berkata gini, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahu hikmat kepadaku. Nah kalau kita mau hati kita murni, jangan simpan kepahitan. Jangan simpan kemarahan. Jangan simpan kedengkian. Kita gak bisa jaga hati kita murni kalau kita simpan kemarahan. Makanya dalam Matius 5 ayat 23. Baca sama-sama yuk. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Dengar baik, buat Tuhan persembahan yang murni itu lahir dari hati. Balik lagi, perkataan mulut kita berasal dari hati kita. Bagaimana kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang murni kalau di dalamnya isinya iri hati, dengki, kebencian, amarah. Makanya kita harus beres. Hal yang Tuhan ajarin dalam hidup saya, bagaimana saya bisa ngasih hidup saya buat Tuhan sebagai persembahan yang murni, adalah saya belajar mengampuni orang tua saya. Ini penting, saya mau close dengan ini. Jangan munafik. Berdiri mengangkat tangan kepada Tuhan dan memohon pengampunan kalau kita sendiri gak bisa ngampunin orang yang bersalah sama kita. Karena Yesus bilang ini, kalau kamu gak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga juga gak akan mengampuni kesalahan kamu. Hal pertama yang Tuhan deal sama saya adalah ngampunin orang tua saya. Saya bisa saja benci papa mama saya. Kalau kalian ngerti bagaimana mereka menelantarkan saya dari kecil, tidak memberi contoh yang baik, dan kami hidup sangat susah dan sangat tertekan, bukan karena orang tua saya miskin, tapi karena mereka membuang kami. Papa saya gak tanggung jawab sama hidup saya, gak sekolahin saya, gak jadi figur yang baik, memanfaatkan saya, menyakiti saya, berbohong sama saya. Dari muda sampai tua, saya kasih tahu, kalau saya mau benci papa saya pasti benci sekali. Banyak alasan, saya gak mau jelek-jelekin mereka sampai sedetail-detailnya, tapi saya punya banyak alasan untuk benci orang tua saya. Saya cerita ini bukan buat jelekin orang tua, tapi supaya anak-anak muda ngerti. Kamu mungkin punya papa mama yang gak sempurna. Kamu mungkin punya papa mama tuh yang gak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Kamu mungkin merasa orang tuamu buang kamu ke sini. Kamu di sini, orang tuamu gak urus kamu. Orang tuamu sibuk dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, sibuk dengan teman-temannya, sibuk dengan pelayanannya, dan mereka gak punya waktu buat kamu. Kamu mungkin kecewa. Punya figur papa mama yang gak baik, gak jadi teladan. Orang tua yang cuma taunya nuntut kamu ini dan itu, tapi mereka sendiri gak kasih apa-apa buat kamu. Dengar baik, yang kamu harus deal adalah hati kamu. Jangan hakimi mereka, ampuni mereka. Karena waktu kita ngampunin orang tua kita, di situ Tuhan bisa masuk dan memulihkan hati kita. Hal pertama yang Tuhan lakukan dalam hidup saya adalah saya dapat ayat firman Tuhan yang Daud katakan dalam Mazmur. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi sekali-sekali Tuhan tidak pernah membiarkan aku. Tuhan gak pernah biarin saya. Saya
kalau bisa melihat ke belakang hari ini, saya mau bilang ini, saya bersyukur mereka lakukan apa yang mereka lakukan untuk saya. Kalau dulu papa mama saya akur-akur saja, kalau dulu mereka tidak bercerai, kalau dulu mereka bisa jadi figur orang tua yang baik, mereka tidak menikah dengan orang lain dan punya anak lagi dan menelantarkan kami, mungkin saya gak jadi seperti ini hari ini. Saya selalu percaya bahwa apa yang datang ke hidup kita itu tergantung hati kita. Kalau kamu bisa jaga hatimu murni, hal yang buruk sekalipun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu bisa selalu melihat sisi baik dari semuanya. Yusuf berkata dalam Kejadian 50:20, engkau memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mengubahnya untuk mereka-rekakan kebaikan bagi aku. Mungkin semua yang saya alami dari orang tua saya gak ada baiknya, tapi Tuhan memakainya untuk membentuk saya hari ini. Kalau saya gak pernah ngalamin kesusahan, bayar uang sekolah gak bisa, makan susah, tempat tinggal gak ada. Mungkin hari ini saya gak punya beban buat anak-anak Indonesia. Pertama, banyak sekali anak-anak Indonesia yang gak mampu, gak punya orang tua. Sedihnya saya ngeliatin anak-anak di pedalaman tuh gini. Mamah-mamahnya kan banyak yang kerja di kota. Mereka punya anak, tinggalin aja di kampung. Yang besarin mama besar, papa besar, nenek, kakek. Mereka gak besar dengan kasih sayang. Apa yang terjadi ketika mereka dititipin sama mama besar? Mama besar tuh tantenya, papa besar, atau mama kecil, tante yang lebih muda, atau opa omanya. Apa yang terjadi? Mereka di abuse. Mereka lapar, satu kali ada satu anak di Timor NTT, dia lapar. Mama tirinya pakai sodet, tau gak codet yang panas itu, sutil. Masukin sodet itu ke mulut anak ini. Panas-panas. Kemudian dipaksa makan tanah. Ada yang dipaksa kasih makan dari umur 4 tahun. Disuruh kasih makan ternak. Dia harus jalan ambil rumput. Jatuh-jatuh. Angkat air berat untuk kasih minum ternaknya. Kakinya berdarah sampai nanah. Tidak diobati. Waktu saya lihat anak-anak ini di abuse, ada yang kecil itu dia disiksa sama kakek neneknya. Ada anak perempuan satu datang ke sekolah muka berdarah-darah, pipinya bengkak, digamparin, dipukulin sama mama papa besarnya. Saya lihat itu dan saya ambil mereka dan sampai hari ini masih ada yang tinggal di asrama kami. Selebihnya sudah besar, sudah sekolah, sudah kerja. Saya gak tahu mereka di mana hari ini, tapi kalau saya gak ngalamin yang saya ngalamin, saya gak mungkin bisa ketemu mereka. Saya gak mungkin punya belas kasihan buat nolong mereka yang lemah. Anak-anak yang gak bisa sekolah, anak-anak yang hidupnya susah. Saya bersyukur Tuhan izinin saya ngalamin hal yang sulit dalam hidup saya. Supaya bisa peduli sama yang lemah. Tapi semua ini gak bisa terjadi dalam hidup saya. Kalau Tuhan gak deal dengan hati saya di awal. Ketika Tuhan menjamah sama saya, yaitu mengampuni papa mama saya. Hari ini kalau kamu mau hidupmu dipakai Tuhan. Mungkin kamu punya kepahitan, kamu punya trauma, kamu punya kekecewaan. Kamu diperlakukan dengan tidak baik di keluargamu. Mungkin kamu punya kakak yang setengah gila, apa yang binal, yang memberikan kamu sexual abuse, physical abuse, verbal abuse. Saya mau kasih tahu, hari ini ambil keputusan ngampuni mereka. Karena kalau kita mau kasih persembahan yang murni sama Tuhan, harus lahir dari hati kita yang murni. Kita harus bisa ngampuni. Kita melayani dia keluar dari hati yang gak munafik. Kita datang sama dia karena kita rindu dia. Bukan cari pujian dari manusia. Pakai penyembahan kita. Untuk menghantar sesuatu yang jujur sama Tuhan. Jujur apa adanya. Enggak dibuat-buat. Tuhan mau penyembahan kita lahir dari hati kita yang murni. Nyatakan kekecewaanmu. Nyatakan kerinduanmu, kebutuhanmu waktu kamu datang dan menyembah dia. Amen.